Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya terkait dengan penjelasan kegiatan statistik sektoral di Provinsi Gorontalo. Maka mungkin ada beberapa hal yang sebagai tambahan dapat kami jelaskan pada kesempatan ini, yaitu tentu teman-teman bertanya-tanya apa-apa saja yang kita sudah laksanakan selama ini dalam rangka kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kegiatan kita sebenarnya yang praktis dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini sebenarnya mengacu pada milestone urusan statistik sektor, dan ini memang berkaitan dengan tahapan kegiatan mulai dari kita melakukan pembinaan terhadap wali data yang ada di OPD Provinsi Gorontalo untuk mereka mengetahui bagaimana membuat suatu standar data, kemudian metadata yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan secara berkesinambungan dengan wali data itu pada momen-momen yang menghadirkan BPS sebagai pembina statistik sektor, yaitu ada regulasi-regulasi terbaru berkaitan dengan sistem informasi manajemen data statistik terintegrasi atau SIMDASI. Itu bisa menjadi suatu muatan program yang perlu diketahui oleh wali-wali data dalam rangka ketika data sektor ini sudah mau dimasukkan, sudah mau mensupport data statistik secara umum dalam rangka menuju Perpres 1 Data Indonesia, berkaitan dengan Perpres nomor 39 tahun 2019, maka data sektor kita benar-benar sudah punya landasan metadata yang siap, yang benar-benar sudah dapat digunakan oleh semua pengguna data. Jadi pemerintah daerah juga sebagai pengguna data atau user data tentu saja tidak ingin data yang ada di semua OPD itu carut marut ya. Jadi data-data kita itu seharusnya selain kita lakukan pembinaan secara berkesinambungan, pembinaan yang rutin dilaksanakan melalui forum-forum dengan para wali data, maka kita perlu juga untuk memperkenalkan hal-hal terbaru yang dilaksanakan oleh statistik sektor itu berkaitan dengan mengumpulkan semua saran-saran ataupun kontribusi-kontribusi pemikiran dari semua stakeholder penyumbang data melalui forum data. Jadi tadi saya sebutkan tadi pembinaan statistik sektor menyangkut keberadaan para wali-wali data untuk dilakukan pembinaan. Kemudian ada juga forum data. Kemudian kita juga melaksanakan rapat-rapat secara lintas sektor dengan instansi terkait. Biasanya itu kami kumpulkan sesuai dengan urgensi data-data yang perlu kami tindak lanjuti validasinya. Jadi kami mengundang biasanya OPD-OPD terkait yang misalnya ada data-data yang memang harus divalidasi secara runut, kita hadirkan itu biasanya untuk melakukan feedback terhadap apa yang sudah terjadi di lapangan. Jadi teman-teman sekalian, selain mekanisme yang sudah kami laksanakan ini, kami juga melakukan ataupun menghasilkan produk-produk statistik sektor, dan ini harus teman-teman. Kenapa dia harus dilakukan? Karena produk-produk statistik sektor itu adalah bukan sekedar untuk membangun image kegiatan program yang dilaksanakan, tetapi ini merupakan rekam jejak kegiatan statistik sektoral yang harus diketahui oleh semua orang, harus diketahui oleh baik dia di jajaran pemerintah maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, maupun harus diketahui semua orang apa yang dilaksanakan oleh kita yang melaksanakan kegiatan statistik sektoral di Provinsi Gorontalo. Jadi teman-teman sekalian, kami lihat ini beberapa
produk yang bisa juga teman-teman dapatkan. Biasanya kami membuat ini buku statistik sektoral, kemudian ini ada buku profil Provinsi Gorontalo, ini ada buku statistik sektoral, beda ya teman-teman sekalian sesuai dengan tahun pembuatannya, dan ini ada yang paling pertama kami buat, ini ada buku profil Provinsi Gorontalo. Jadi kami mengharapkan buku profil Provinsi Gorontalo misalnya seperti ini, ketika ada kunjungan ke Provinsi Gorontalo itu, untuk orang tidak repot-repot lagi masuk ke OPD kunjungan satu persatu, mereka bisa mendapatkan gambaran tentang ini, hasil produk-produk statistik sektor itu, untuk mendapatkan data-data real dari Provinsi Gorontalo. Nah, ini untuk keprograman kami buat laporan-laporan seperti ini. Kami buat laporan-laporan seperti ini beda-beda teman-teman sekalian. Dia untuk mengukur kinerja program dari kita sendiri, untuk melihat apakah selama periode kita melaksanakan kegiatan statistik sektoral itu, apakah ada hal-hal yang memang harus kita garis bawahi untuk kita tindak lanjuti secara mendasar, secara substansial. Jadi selain produk-produk statistik sektor ini, sebenarnya sesuai mekanisme teknologi informasi juga, kami sebenarnya mengekspos kegiatan statistik sektoral ini dari kontributor data para wali data itu melalui aplikasi e-data sektor gorontaloprof.go.id. Jadi sebenarnya aplikasi data sektor ini pengembangan dari aplikasi data makro. Dulunya sebelum terbentuk Dinas Kominfo dan Statistik, urusan data ini sebenarnya dia dulunya adanya di Bapeda. Jadi dia ada satu bidang yang disebut dengan UPT data. Jadi sesudah kita ada urusan statistik sektor yang sudah didukung oleh Pergub nomor 18 tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah, maka statistik sektoral itu memang mengemban tugas untuk bagaimana melakukan penyelenggaraan statistik sektoral yang menuangkan kebijakan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK dari statistik sektoral. Dan ini memang sebenarnya bukan tugas yang mudah, tetapi kita semua dari jajaran statistik ini sesuai dengan arahan pimpinan, kita semua diharapkan harus memiliki komitmen dan integritas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan, agar ini benar-benar manfaatnya ketika dinikmati dan dilihat orang lain, hasil-hasil atau produk-produk dari statistik sektoral itu bukan hanya mereka lihat lewat manual report seperti ini, tetapi bisa mereka pantau melalui aplikasi data sektor, maka mereka mendapatkan gambaran secara makro apa sebenarnya urusan statistik sektor, apa sebenarnya yang mereka laksanakan selama ini, sehingga mereka juga dapat mengetahui progres pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi teman-teman sekalian, kami berharap apa yang sudah kami laksanakan ini, memang saat ini terganjal dengan masa pandemi, kami tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal untuk mengecek ke para wali data terkait dengan manual report yang sudah mereka masukkan ataupun metadata yang belum mereka masukkan. Jadi kami tinggal bisa berkomunikasi lewat grup-grup WA. Di sini ada grup kajian data sektor, ada grup para wali data sektor, semua ada di kita di sini. Tinggal kita mengkontak mereka masing-masing, kontak person para wali data, untuk menanyakan kenapa data ini belum masuk, kenapa yang data ini belum masuk. Nah teman-teman sekalian, untuk menjadi tambahan informasi juga, data-data yang ada di e-data sektor itu, kenapa teman-teman tidak bisa melihat, mungkin ada data trennya yang dari bulan ke bulan atau dari semester-semester sudah tersedia datanya. Sebagai informasi teman-teman sekalian,
ada data yang nanti masuk pada 1 triwulan, ada data yang nanti masuk dalam 1 semester, dan ada data yang hanya bisa masuk dalam 1 tahunan. Misalnya data yang 1 tahunan itu saya kasih contoh, data angka kematian ibu, data angka kematian bayi, dan seperti itu. Data-data seperti itu dia data tahunan karena dia ukur 1 tahun, periode perhitungannya adalah 1 tahun, jadi dia masuk dalam 1 tahunan. Jadi teman-teman sekalian, mungkin dari sisi kami masih banyak hal-hal yang perlu ditambah sulam, perlu diperbaiki, perlu disempurnakan ke depan berkaitan dengan penyelenggaraan statistik sektor. Namun kami berharap setelah melihat video ini, teman-teman sekalian bisa memberikan support, memberikan masukan-masukan terhadap bagaimana kita menata statistik sektor agar cara kita mendapatkan data yang akurat dan data yang berkualitas itu bisa terwujud. Jadi mungkin itu dari kami. Mungkin jika teman-teman ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke channel saya ini untuk saya tindak lanjuti ke depan. Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan statistik sektor. Terima kasih sekali lagi. Terus ikuti channel saya dengan like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.